Shalom, selamat malam Jemaat Mesbah Doa dimanapun berada pada malam hari ini. Mari kita sama-sama mau menyiapkan hati kita. Kita mau datang buat Tuhan, kita mau memberikan persembahan yang terbaik. Kita mau memuji Dia, menyembah Dia. Biar pada malam hari ini hadirat Tuhan boleh melingkupi setiap kita dimanapun kita berada. Kami percaya saat kami datang dengan satu hati yang haus dan lapar akan Tuhan akan dipuaskan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari yang indah ini Tuhan. Jikalau kami boleh diberikan kesempatan untuk kami boleh datang menyembah Engkau ya Tuhan. Biarlah kiranya ya Tuhan kami boleh memberikan penyembahan kami karena kami mengasihi Engkau. Tuhan, biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami dimanapun kami berada. Kami boleh menikmati indahnya kasih-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang besar. Engkau Tuhan yang menjadi masa depan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang terus berjalan menuntun langkah-langkah kami. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, karena mari saat ini kita sama-sama bawa penyembahan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Mari naikkan ucapan syukur-Mu, naikkan pujian penyembahan-Mu buat Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber pengharapan kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu, terjaga di tangan-Mu. Mari sama-sama. Selama ku hidup, selama ku hidup, apapun musimku, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku hanya di dalam Engkau ya Tuhan. Di dalam-Mu kami serahkan, ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu, di tangan-Mu. Mari dengan iman-Mu sama-sama. Selama ku hidup, selama ku hidup, apapun musim di hidupmu, apapun
musimku. Kami percaya kebesaran-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kebesaran-Mu, kekuatan kami hanya di dalam Engkau ya Yesus. Dalam-Mu ku serahkan hidupku. Kami menyerahkan hidup kami di tangan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Selama kami hidup, selama ku hidup, apapun musimku, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu. Kekuatanku hanya di dalam Engkau ya Tuhan. Di dalam-Mu kami serahkan hidup kami. Yes. Oh, Engkau yang berkuasa atas setiap kami. Kuasa-Mu ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kepada-Mu, Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang selalu ada untuk kami, yang menuntun langkah kami. Terima kasih Tuhan, Kau Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kami percaya atas setiap janji-janji-Mu ya Tuhan. Saat Engkau berjanji, Engkau yang akan menepatinya. Engkau Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih, terima kasih. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali Engkau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidup kami. Hidupku untuk selamanya, ku kan setia melayani, mengasihi-Mu ya Tuhan. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan, Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidup kami, di sepanjang hidupku, untuk selamanya, ku kan setia
melayani, mengasihi Engkau ya Tuhan. Jesus. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari dengan segenap hati kita, oh Kaulah Tuhan, Engkau yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Engkau Allah kami yang setia, sungguh terbukti di sepanjang hidup kami. Oh Yesus, terima kasih untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihi Engkau ya Tuhan. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kau Allah kami yang setia, yang tak pernah tinggalkan kami, selalu ada di setiap musim kami. Saat susah Kau ada, saat suka Kau ada Tuhan. Kau selalu ada, menuntun langkah kami. Terima kasih Yesus, oh Tuhan. Makasih. Habis-habisnya Tuhan, kuasa kasih-Mu, hadirat-Mu yang penuhi setiap hati kami Tuhan. Ajar hati kami senantiasa berseru hanya di dalam Engkau. Tuhan, kami menggantungkan seluruh hidup kami, karena kami tahu bahwa Engkau pemilik setiap kehidupan kami. Ajar hati kami senantiasa hanya berpegang teguh di dalam Engkau Tuhan. Yesus. Saat ku pikirkan, amin, kebaikan-Mu, kami percaya tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan, dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Amin Tuhan. Surya kan terus hati kami percaya penuh, oh Tuhan. Saat ku pikirkan kebaikan-Mu, setiap hari kami melihat perbuatan-Mu, kebaikan dan pertolongan-Mu atas hidup kami sampai hari ini Tuhan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku setiap hari kami merenungkan setiap kebaikan-Mu atas hidup kami sampai hari ini Tuhan. Tidak satu hari pun kami melewati tanpa kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Sebab itu kami datang bersyukur senantiasa Tuhan. Surya kan terus ada Tuhan.
saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, kami percaya Engkau yang pegang seluruh hidup kami, Tuhan. Hanya Engkau terus ada. Kami berpegang teguh hanya di dalam nama-Mu, Tuhan. Satu-satunya pribadi, hanya Yesus, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sampai hari ini pemeliharaan-Mu sempurna atas hidup kami, selalu dan setiap hari kami menikmati kasih dan kemurahan-Mu, maka pertolongan Tuhan selalu ada dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ku pikirkan kebaikan-Mu, setiap hari kami mau menyanyikan pujian kami tentang kebaikan-Mu. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, kami percaya esok kan ku ya Tuhan. tanpa keraguan, surya kan terus ada. Lebih lagi kami menyatakan dengan iman, saat ku pikirkan kebaikan, setiap kebaikan, pernah ku kekurangan. Tuhan, Saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jelang tanpa keraguan, surya kan terus ada. terima kasih Tuhan. Senantiasa kami berserah penuh dan kami percaya bahwa satu-satunya pemilik hidup kami, Engkau yang pegang seluruh kehidupan kami sampai hari ini, Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan kerjakan dan perbuat dalam hidup kami. Saatnya malam hari ini kami mau terima Tuhan berkat-Mu dan kekuatan daripada Tuhan dan lebih lagi. Kami mau menikmati kasih dan hadirat-Mu, dan kami mau siapkan setiap hati kami Tuhan untuk firman-Mu malam hari ini. Biar itu yang menjadi kekuatan yang baru buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, haleluya, amin. Saya pertama-tama berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang mempercayakan pelayanan ini kepada saya, juga buat semua hamba Tuhan yang di tempat ini ya, buat gembala yang ada di tempat ini yang mempercayakan pelayanan ini kepada kami. Saudara ya, seperti yang kita lihat ada pohon terang di sini ya. Desember kita merayakan Natal, yaitu kelahiran Kristus ke dalam dunia. Dan saudara, dikatakan bahwa ya Natal ya itu adalah sebuah peristiwa yang sangat berharga dan ya diperingati semua orang Kristen di seluruh dunia. Tetapi saya rindu biarlah Natal itu bukan hanya sekedar peringatan bagi kita yang tanpa arti apa-apa. Ya cuma hanya dengan menghias rumah atau apapun. Ya tapi saya rindu saudara, kita semua mengerti apa arti Natal yang sejati bagi setiap kita orang percaya. Hari ini langsung saja ya firman Tuhan saya ambil dari Injil Yohanes pasal yang pertama. Ya Injil Yohanes pasal yang pertama, kalau kita lihat judul perikopnya di sana dikatakan adalah firman yang telah menjadi manusia. Ya firman yang telah menjadi manusia. Yesus Kristus itu adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Ayat yang pertama berkata di sana, Yohanes pasal yang pertama, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah.
Pada mulanya adalah firman. Saudara, segala sesuatu di dunia ini dijadikan oleh apa? Firman. Allah berfirman, jadilah terang, maka jadilah terang. Dengan firman dia menciptakan segala sesuatu. Jadilah cakrawala, maka jadilah cakrawala. Ya, jadilah air, maka jadilah air. Semua diciptakan Tuhan hanya dengan berfirman. Apa yang selalu menguatkan saya ketika saya menghadapi pergumulan atau tantangan dalam hidup saya? Saya sangat percaya saudara, kalau Tuhan saja bisa menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada hanya dengan berfirman, bukankah Dia juga Allah yang sanggup dan turut bekerja menyelesaikan setiap persoalan di hidup kita hanya dengan berfirman? Ketika Tuhan berfirman, maka jadilah, itu akan terjadi. Saya punya seorang teman, dia juga pelayanan di Singapura, saudara. Ya, Pastor Yudit Halim, bagaimana kesaksiannya ketika suaminya divonis kena kanker otak, kanker otak itu stadium akhir. Dan itu adalah kasus kanker otak yang pertama di Singapura. Ya, jenis kankernya itu baru 1 orang dan itu suaminya di Singapura. Di Amerika juga hanya beberapa orang. Itu adalah jenis kanker yang sangat langka. Ketika dokter periksa, dokter berkata tidak ada harapan. Karena kanker ini kanker yang sangat ganas dan langka dan untuk pertama kalinya terjadi. Dokter berkata ini sudah stadium akhir. Operasi bukanlah untuk kesembuhan. Ya, tetapi hanya bisa mempertahankan hidup beberapa saat. Lalu akhirnya setelah melalui pemeriksaan panjang didatangkan profesor dari Amerika ke Singapura. Sampai kasusnya itu masuk di semua surat kabar yang ada di Singapura. Ketika dokter mengoperasi kepalanya dibuka saudara, dokter menelpon dia dan berkata, apakah kami harus melanjutkan operasi ini? Karena ternyata ketika kami buka, kansernya itu sudah menyebar ke semua otak. Sampai ke syaraf pendengaran, syaraf penglihatan, syaraf perasa, dan sumber utama kanker itu ada di batang otak. Kami tidak bisa mengapa-apakan. Karena kalau kami sentuh yang ada di batang otak itu dia pasti mati. Kalau ibu setuju kami akan operasi, tapi mungkin yang pertama dia akan hidup 6 bulan saja. Yang kedua, ketika dia sembuh nanti dia nggak bisa bicara, dia nggak bisa melihat dan dia nggak bisa mendengar. Karena kanker itu sudah menyebar. Dia hanya menjawab, dokter lakukan apa yang terbaik bagimu. Karena saya pun sudah menyerah dan memang ya hanya Tuhan yang sanggup bekerja. Akhirnya dokter melanjutkan operasi dengan kata dokter ya yang induknya kanker itu kami tidak bisa sentuh. Karena dia berada di batang otak. Selesai operasi dokter berkata 6 bulan paling lama dia bertahan hidup. Lalu suaminya berkata, karena waktu hidupku tinggal 6 bulan, aku akan menghabiskannya untuk melayani Tuhan. Kita akan pergi ke seluruh penjuru dunia, kasih makan anak-anak miskin, orang-orang terlantar. Ya, kita lakukan itu selama Tuhan masih beri saya waktu 6 bulan. Ketika dia keluar dari rumah sakit selesai operasi, dia tetap bisa melihat, dia tetap bisa bicara, dia tetap bisa mendengar. Tidak ada yang berubah sama sekali. Semua baik. Dan akhirnya dia mulai melakukan pelayanan tanpa terasa 6 bulan lewat, 1 tahun. Tapi dia masih terus kesakitan yang begitu sangat. Bahkan dia bilang setiap kali dia sikat gigi, kumur-kumur dia buang ya airnya yang keluar gumpalan-gumpalan darah. Satu kali ketika mereka sedang pelayanan di Afrika, dia kesakitan yang luar biasa, mulai intens, dia punya jarak kesakitan anfal-anfal. Lalu akhirnya kembali ke Singapura, check up ke dokter lagi, dokter bilang ini sudah puncak. Bersyukur tidak mati 6 bulan, masih Tuhan beri kesempatan hidup. Tapi bagaimana, apakah akan dioperasi lagi? Kita akan lihat sampai di mana, karena itu juga merupakan satu ya pembelajaran. Profesor dari Amerika juga datang karena kanker yang pertama di Singapura. Lalu Yudit berunding dengan suaminya dan mereka setuju untuk operasi yang kedua. Ketika dokter membuka, dokter bilang siapkan peti mati.
Karena kanker itu sudah menyebar dengan cepat. Dan tidak bisa buat apa-apa, tapi kami akan berusaha mengambil yang bisa diambil. Tapi kayaknya kali ini kamu siapkan peti mati. Dia sudah telepon, peti mati, peralatan kematian, rumah duka sudah ditelepon. Waktu suaminya keluar dari ruang operasi, masuk ke ruang perawatan di ICU. Ketika dia sedang menjaga suaminya tidur di satu sofa, tiba-tiba dia mendengar suaminya bangun di tengah malam. Dan dia bergetar di tempat tidurnya, dia duduk di tempat tidur, dia teriak, Jesus here, Jesus here. Sambil berteriak-teriak. Lalu istrinya kaget bangun, dia spontan langsung dia lari saudara. Mau melihat apa yang terjadi dengan suaminya di ranjang. Ketika dia mendekati beberapa meter dari ranjang itu, hadirat Tuhan begitu kuat. Dia tidak bisa melanjutkan langkahnya, dia tersungkur lalu mukanya menyembah sampai ke tanah. Dia bilang hadirat Tuhan begitu kudus. Saya bahkan tidak bisa menembusi atmosfer hadirat Allah itu. Saking kudusnya. Itu yang memang Tuhan bilang ketika dalam hadirat orang itu tersungkur menyembah. Itu yang satu saat akan terjadi. Ya, semua mata akan memandang dan semua lutut akan bertelut. Mengaku bahwa Yesus itu Tuhan. Dia berlari ketika kena hadirat Tuhan, dia tersungkur. Dia lihat suaminya tetap teriak, Jesus here, Jesus here. Setelah beberapa saat suaminya tertidur lagi, dia berkata mungkin dia mimpi. Lalu istrinya kembali ke sofa, saudara, dia duduk di sana. Dia kaget tiba-tiba jam 5 pagi alarm rumah sakit berbunyi. Suster teriak, pasien hilang, pasien hilang. Istrinya pikir suami saya rapture. Mungkin tadi malam dia mengalami pengangkatan. Dia hilang diangkat Tuhan ke sorga. Tiba-tiba saat semua panik alarm berbunyi, suaminya keluar dari kamar mandi. Sambil bernyanyi dia habis mandi. Suster berkata, kamu gila. Enggak ada orang habis operasi otak besar lalu dia bangun dan dia pergi ke kamar mandi sendiri. Itu sangat berbahaya, kamu gila, kembali ke tempat tidurmu. Dia berkata, Yesus datang dan dia berfirman kepadaku, kamu sudah sembuh. Tapi itu tidak mungkin. Tidak ada yang seperti itu, kamu kembali ke tempat tidur. Dipanggil dokter yang profesor itu kembali periksa dan semua geleng-geleng kepala dan berkata, ini mujizat. Puluhan tahun sampai hari ini suaminya masih hidup dan mereka melayani Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Katakan, amin. Hanya semudah dia berfirman. Saudara, firman itu menjadi manusia. Dikatakan di sana pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Yesus adalah pencipta, Dia adalah firman. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam Kristus ada kehidupan. Dan kehidupannya itulah yang menjadi terang bagi manusia. Kita tahu bersama manusia jatuh ke dalam dosa sehingga mereka terpisah dari Tuhan. Manusia terpisah dari Allah dan sesuatu yang paling menyakitkan dan paling malang bagi seorang manusia adalah bukan waktu dia miskin. Ketika hidupnya terpisah dari Allah. Ketika hidupnya terpisah dari Allah, itu adalah satu keadaan yang paling malang bagi seorang manusia waktu engkau tidak memiliki hubungan lagi dengan Tuhan. Sekaya apapun seseorang, waktu dia kehilangan hubungan dengan Tuhan, maka tidak ada arti apa-apanya kekayaan itu. Dan Tuhan tahu itu adalah kemalangan terbesar bagi manusia ketika mereka terpisah dari Allah. Kita tahu bersama dengan usaha bagaimana Tuhan mengangkat ya nabi-nabi untuk menyatakan hukum-hukumnya kepada manusia. Tapi nabi-nabinya dibunuh. Nabi-nabinya disiksa sehingga manusia terus berbuat kebejatan, dosa dan dosa. Di dalam perjanjian lama kita tahu bersama bangsa Israel. Setiap kali mereka melakukan dosa,
Maka Tuhan melakukan sebuah hukum atau peraturan. Mereka harus menyembelih darah kambing, domba, jantan, ya, untuk menghapus dosa itu. Setiap kali mereka berbuat dosa, mereka harus menyembelih darah yang harus menghapuskan dosa. Dan begitu manusia itu berbuat dosa, sangat sudah tidak bisa lagi terampuni. Tidak ada lagi satu darah korban apapun yang bisa mengampuni dosa manusia. Dan Allah sendiri yang berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Dia turun ke dalam dunia dalam rupa manusia, sehingga darahnya yang tercurah. Makanya Yesus disebut anak domba Allah. Dialah korban yang termulia. Dulu ketika saya belum jadi orang percaya kepada Yesus, saya berpikir orang Kristen itu bodoh. Kenapa dia percaya pada Tuhan yang mati? Masa Tuhan mati? Setelah saya membaca Alkitab, saya baru tahu Yesus memang datang untuk mati. Karena kalau dia tidak mati, maka binasa seluruh dunia. Dan firman ini berkata, saudara, di dalam dia itu ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ketika manusia berbuat dosa, ya, kita terbuang dari hadapan Allah, kita ada dalam dunia, dan iblis sudah lebih ada dulu di dalam dunia ini. Dia membangun sebuah kerajaan, kerajaan setan. Dan Yesus melihat bagaimana terkutuknya hidup manusia itu ketika mengikuti keinginannya, keinginan setan. Tuhan datang ke dalam dunia membawa kerajaan Allah. Karena itu Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi kedatangannya. Dia berkata, bertobatlah, bertobatlah. Karena kerajaan Allah sudah dekat. Kedatangan Kristus digambarkan sebagai kedatangan kerajaan Allah. Yesus datang untuk memberi kuasa kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Dikatakan di sana terang itu bercahaya, ayat yang kelima, di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Selama ini manusia hidup dalam kegelapan, ada dalam cengkeraman iblis, dibawa kerajaan setan. Tetapi Tuhan datang menawarkan satu terang yang akan membawa hidup manusia itu dibebaskan. Karena itu saudara, dikatakan kalau kita lihat ayat yang ke-12, tetapi semua orang yang menerimanya kuasa, yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tetapi setiap saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kita diberi kuasa. Karena itu setiap kita yang percaya pada Dia, kita nggak lagi jatuh bangun di dalam dosa. Ya, orang yang sungguh-sungguh ada dalam terang Kristus, mereka hidup dalam kerajaan Allah, mereka tidak jatuh bangun terus di dalam dosa. Ya, terikat dengan dosa. Dan berkata, saya itu sudah mau berhenti Bu dari perselingkuhan ini, tapi saya nggak bisa, saya terus jatuh di dalamnya. Saya terikat dengan banyak dosa Bu, saya ini kepahitan Bu, tapi saya nggak pernah mampu untuk keluar, saya nggak bisa mengampuni. Saudara, Yesus sudah datang, Dia membawa terang yang adalah kehidupan itu. Dan Alkitab berkata, setiap orang yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Mari buka hatimu hari ini, jangan jadi Kristen saja. Tidak cukup orang hanya beragama Kristen. Tidak cukup engkau menerima warisan agama dari orang tuamu. Karena kekristenan itu lebih daripada sebuah agama. Kekristenan adalah sebuah pengalaman pribadi kita berjumpa dengan Tuhan. Dan Dia mengubahkan hidup kita. Dan setiap orang yang berjumpa dengan Yesus itu pasti terjadi perubahan dalam hidupnya. Kita nggak bisa sebut kita anak Allah kalau kita masih terus ada dalam kegelapan. Ya, kita harus sungguh-sungguh berjuang. Alkitab berkata, engkau percaya hanya ada satu Allah saja, itu baik, kata Tuhan. Tapi setan juga percaya akan hal itu. Jadi kalau iman kita hanya sampai dipercaya kepada Yesus, maaf, setan juga percaya akan hal itu. Kalau iman kita hanya percaya, berarti kita satu level sama setan.
Ya, apa yang membedakan anak Allah dan setan, saudara? Sama-sama percaya bahwa hanya ada satu Allah saja dan itu Yesus Kristus namanya. Sama-sama percaya. Tetapi yang membedakan adalah kita melakukan firman Tuhan. Kita melakukan kehendak Allah dan setan tidak akan pernah mungkin melakukan firman Tuhan. Jadi apa tandanya kita anak-anak Allah? Waktu kita menerima Yesus, hidup kita diubahkan. Kita hidup menuruti segala kebenarannya. Amin. Ya, itu yang benar, saudara, ya. Coba kita lihat 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kelima. Dikatakan di sana, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia. 1 Yohanes pasal yang pertama, 1 Yohanes 1 ayat yang kelima. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu, bahwa Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ayat yang berikutnya, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Kalau kita berkata bahwa kita ini anak Allah, aku percaya Yesus, aku ini sudah dimenangkan oleh Yesus, tetapi kita masih terus hidup dalam kegelapan, maka dikatakan kita berdusta. Sebab semua orang yang sudah menerimanya diberi kuasa menjadi anak Allah. Ada begitu banyak orang Kristen yang masih hidup dengan dosa-dosanya, tapi mereka berkata mereka Kristen. Tapi sesungguhnya Tuhan bilang, di sini dengan jelas dikatakan, jika kita berkata, kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Yesus, namun kita hidup dalam kegelapan, maka kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Berapa banyak orang Kristen masih hidup dengan sakit hati, gak bisa mengampuni. Sakit hati dibawa-bawa, saudara. Kepahitan dibawa-bawa. Hidup ini sudah pahit. Jangan lagi kau tambah dengan kepahitan. Minum kopi pahit, makan sayur daun pepaya, tambah pahit hidupmu. Amin. Jangan. Mari kita berjuang untuk buang semua hal yang tidak berkenan itu. Minta dimerdekakan oleh Tuhan. Anda harus sadari kalau Anda itu punya kepahitan, cepat-cepat minta untuk dilepaskan. Dan tidak cukup hanya pendoa mendoakan, saudara, tapi engkau berdoa sendiri di rumah. Setiap hari lepaskan pengampunan, setiap hari perkatakan dalam nama Yesus. Saya pernah mengalami kepahitan. Satu hari 24 jam 34 kali iblis datang bayangkan muka orang itu. Padahal cuma 24 jam kan, tapi bisa 50-60 kali iblis datang untuk kasih saya bayangan. Lihat orang ini sangat tidak pantas kan untuk diampuni. Tapi setiap kali iblis membawa mukanya ke saya lepaskan doa, Tuhan aku mengampuni dia dalam nama Yesus. Sehari 34 kali saya lepaskan pengampunan. Ya, sampai akhirnya saudara terus sehari ya tinggal 20, tinggal 30 kali, tinggal 60 kali saya lepaskan pengampunan dalam nama Yesus, aku mengampuni engkau. Sampai akhirnya iblis datang lagi membayangkan muka orang itu, saya sudah enggak marah, saya tersenyum dan saya berkata terima kasih Tuhan, sebab engkau mengizinkan dia datang di hidupku untuk aku belajar bagaimana mengampuni. Tuhan mengasihi kita, saudara. Karena itu mari kita taat pada firman. Mari kita ikuti setiap firman Tuhan. Jangan menjadi orang Kristen tapi engkau tidak mau mengikuti firman. Hiduplah dalam kemerdekaan. Jangan jadikan Yesus itu hanya sebagai agama yang engkau miliki, tapi ikutlah teladannya. Amin. Ya, jangan biarkan Natal tahun ini berlalu begitu saja tanpa ada perubahan hidup. Kita sedang ada di hari-hari yang terakhir. Masa-masa yang sukar akan datang. Bahkan prediksi-prediksi tentang tahun depan adalah tahun kegelapan.
Tapi saya mau bilang satu hal, dunia bisa berubah, keadaan bisa berubah. Ingat, firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Janjinya tidak pernah berubah. Dia tetap sama. Dia tetap Tuhan ya dan amin. Amin saudara. Bagian kita melakukan firman, itu aja. Lakukan bagianmu, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Alkitab berkata firman Tuhan itu murni, firman Tuhan itu teruji, dan Allah akan melakukan apa yang firman itu sudah sampaikan. Bagian kita imani firman itu, lakukan sesulit apapun keadaan di depanmu, tetaplah percaya bahwa Dia Tuhan yang sanggup. Asal kita mau berubah. Ya, dikatakan barang siapa yang percaya kepada Kristus, kita diberi kuasa untuk menjadi apa? Anak-anak Allah. Kita menerima kuasa menjadi anak Allah. Orang-orang yang dimenangkan, dan di dalam terang itu dikatakan kegelapan tidak dapat menguasainya. Percaya pada firman Tuhan. Karena pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Firman itu sedang datang ke dalam dunia. Yesus Kristus Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh saudara memaknai Natal tahun ini dengan hati dan hidup yang benar-benar tertuju kepada Tuhan. Saya berdoa biar kita semua pulang dari tempat ini, bahkan kita memasuki tahun yang baru. Jangan takut, Tuhan beserta dengan kita. Itu pesan Natal yang begitu kuat, Tuhan beserta kita. Saya undang para imam musik bisa maju ke depan. Kita mau percaya sungguh-sungguh bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita mau naikkan pujian tadi, ku yakin Tuhan Engkau hadir di sini. Engkau hadir di hidup kami. Karena itu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan sanggup melakukan. Lebih dari yang kami minta dan yang kami doakan, Engkau sanggup melakukannya Bapa. Kita mau katakan di hadapan Tuhan, ku yakin Tuhan Engkau hadir dalam hidup kami. Mari bangkit berdiri bersama saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Katakan bersama, yes Lord. Lebih lagi angkat tanganmu, katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Lebih lagi dengan iman, katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Terima kasih Bapak. Saudara, mungkin hari ini engkau berkata, rasanya tidak ada pengharapan. Mungkin ada ketakutan di dalam hatimu. Percayalah, Yesus datang membawa berita kesukaan. Dia rindu melepaskan engkau dari setiap kutuk. Kutuk kemiskinan, kutuk sakit penyakit, kutuk kesialan, bahkan apapun. Percayalah, Yesus datang, Dia rindu melepaskan engkau dari kegelapan untuk masuk ke dalam terang yang ajaib. Kalau hari ini masih ada dosa yang mengikat hidupmu, katakan, Tuhan,
Lepaskan kami dari setiap ikatan-ikatan dosa yang menghambat berkat Tuhan tercurah atas hidup kami. Yesus datang membawa damai sejahtera dan sukacita. Biarlah kami melakukan kebenaran, karena di mana ada kebenaran di situ ada kemerdekaan. Dan ada damai sejahtera dan ketentraman untuk selama-lamanya. Berkati setiap anak-anak-Mu yang membuka hati malam ini dan berkata, Tuhan, jadilah Tuhan dan juru selamat di dalam hidupku. Buka hati dan tangan-Mu Bapak Ibu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan memenuhi hati dan hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Jauh